Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mona Lisa Lala. Saat ini saya akan membahas tentang materi teori kepribadian Abraham Maslow. Kepribadian atau dalam bahasa Inggris personality berasal dari bahasa Yunani yaitu prosopon atau persona yang berarti topeng. Adapun definisi lainnya dari kepribadian yaitu perpaduan utuh antara sikap, sifat, emosi, temperamen, dan lain-lain yang mempengaruhi individu berperilaku di lingkungannya. Siapa itu Abraham Maslow? Abraham Harold Maslow atau yang kita kenal Abraham Maslow lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, kota New York, Amerika Serikat. Abraham Maslow adalah seorang teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Pertama, kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang mendasar untuk dicukupi manusia dan menyebabkan manusia bertindak. Misalnya, kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, dan sinar matahari. Kedua, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini bisa berupa rasa aman terhadap kondisi alam dan lingkungan sekitar. Misalnya, rasa aman dari hujan, badai, bencana alam, dan serangan hewan liar. Di sisi lain, kebutuhan rasa aman juga bisa dimaknai aman secara fisik maupun psikis. Ketiga, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan cinta dan kasih sayang dapat dimaknai secara luas, misalnya dalam bentuk hubungan interpersonal. Keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan dapat berwujud dalam banyak jenis, misalnya penghormatan diri, kepercayaan diri, kemampuan, dan Maslow membagi penghargaan ini ke dalam dua bentuk, yaitu reputasi dan harga diri. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri merupakan suatu kondisi ketika seorang mengarahkan seluruh potensi dirinya dan kepercayaan dirinya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Pertama, kurangnya dukungan empiris. Salah satu kritik utama terhadap teori Maslow adalah kurangnya dukungan empiris yang kuat. Banyak studi ilmiah telah gagal untuk secara konsisten menguji dan mengonfirmasi hierarki kebutuhan yang diajukan oleh Maslow. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa urutan hierarki kebutuhan dapat berbeda untuk individu yang berbeda, dan beberapa kebutuhan mungkin tidak selalu dikejar secara berurutan seperti yang diajukan oleh teori ini. Kedua, sulit diukur secara objektif dan subjektif. Salah satu konsep sentral dalam teori Maslow adalah aktualisasi diri, yang menggambarkan keinginan individu untuk mencapai potensi penuh mereka. Namun, konsep ini sulit diukur secara objektif dan subjektif. Selain itu, beberapa kritikus berpendapat bahwa Maslow menggambarkan aktualisasi diri sebagai tujuan akhir manusia, sehingga mengabaikan pentingnya proses dan perjalanan menuju pertumbuhan pribadi. Ketiga, tidak mempertimbangkan perbedaan budaya. Teori Maslow seringkali dikritik karena tidak mempertimbangkan perbedaan budaya dalam hierarki kebutuhan. Kebutuhan yang dijelaskan dalam teori ini cenderung mencerminkan nilai-nilai barat dan mungkin tidak berlaku secara universal untuk semua individu dan dalam kelompok budaya. Misalnya, dalam beberapa budaya, kebutuhan sosial mungkin lebih diutamakan daripada kebutuhan individualistik.
4. Tidak memperhitungkan konteks dan situasi. Teori Maslow tidak memperhitungkan konteks dan situasi yang dapat mempengaruhi hierarki kebutuhan individu. Kebutuhan seseorang dapat bervariasi tergantung pada situasi sosial, budaya, dan lingkungan di mana mereka berada. Misalnya, dalam situasi krisis atau kondisi darurat, kebutuhan fisiologis mungkin menjadi prioritas utama, menggeser kebutuhan yang lebih tinggi dalam hierarki. 5. Tidak memperhitungkan faktor psikologis kompleks. Teori Maslow bersifat relatif sederhana dan linier dalam pendekatannya terhadap kebutuhan manusia. Namun, faktor psikologis kompleks seperti konflik internal, motivasi yang kompleks, dan kebutuhan yang saling bertentangan seringkali tidak diperhitungkan dalam teori ini. Teori ini tidak memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana manusia memproses dan mengejar kebutuhan mereka secara psikologis. Demikian pembahasan kita saat ini. Kiranya pembahasan kali ini dapat membantu teman-teman dalam memahami teori kepribadian Abraham Maslow.